Halo Taurus, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Sakira Vilneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan Pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu banyak hal yang akan mengejutkanmu di akhir bulan. Jadi ya, fokus, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan Pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang, jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik, maka dari itu kamu harus bijak dalam mengambil sikap, bijak dalam mengambil tindakan. Ambil yang positifnya nih dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Oke, aku shuffle ulang, fokus, resapi dan hayati. Untuk di kartu pertamanya ada The Star. Di kartu keduanya di sini sudah ada kartu Knight of Sword. Di kartu ketiganya ada Seven of Sword. Di kartu keempatnya ada Seven of Wands, dan di sini sudah ada kartu Judgment ya. Oke, kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang berdealing dengan kamu. Di sini ada Aquarius ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagittarius. Itu zodiak yang berdealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupannya kamu, ya itu tandanya resonate untuk kamu semua di luar sana. Dan kita coba lihat untuk di kartu pertamanya ada kartu The Star. Banyak hal yang akan mengejutkanmu di akhir bulan. Dimana untuk di kartu pertama ini aku lebih ngelihatnya ada peluang ya, seperti harapan, entah itu kesempatan yang memang benar-benar terbuka lebar ya kan untuk kamu. Tinggal bagaimana kamu bisa mengambil peluang yang ada atau tidak mengabaikan setiap peluang yang muncul, sebesar atau sekecil apapun itu ya. Tentu kamu harus bisa action, kamu harus bisa ambil sesuatu hal yang mungkin didatangkan Tuhan di dalam hidupnya kamu, karena ini tidak akan datang kedua kali kesempatannya, peluangnya, sehingga dapat memenuhi apa yang kamu inginkan. Sesuatu hal yang memang ini menjadi ya mungkin tujuan kamu, sesuatu hal yang memang ini menjadi keinginan kamu ya kan. Jadi lakukan sesuatu hal yang tentu saja ini jalannya dimudahkan untuk kamu. Jangan terlalu mungkin mengkhawatirkan atau memusingkan sesuatu yang mungkin ini tidak terjadi ya kan. Dan di sini aku lebih ngelihatnya kamu harus memfokuskan diri kamu untuk menciptakan suatu perubahan. Cobalah keluar dari zona nyamannya kamu untuk menciptakan perubahan itu ya. Kamu harus bisa menjadikan suatu keinginan dan harapan kamu menjadi suatu kenyataan yang luar biasa. Dan kita coba lihat untuk di kartu keduanya ada Knight of Sword. Dimana untuk di kartu kedua ini aku lebih ngelihatnya dalam suatu hubungan mungkin akan terhubung ya dengan seseorang yang usianya seumuran atau lebih muda ya kan. Dan di sini mungkin untuk kamu yang belum memiliki pasangan, dia akan hadir seperti akan mengutarakan, mengungkapkan isi hati dan perasaannya kepada kamu. Tinggal bagaimana kamu bisa merespon dengan suatu hal yang positif. Jadi sesuatu hal itu tidak hanya dalam satu bentuk janji, kata manis, atau dalam bentuk aksi ya, atau satu tindakan nyata yang mungkin bisa kamu camkan ya kepada orang-orang yang mungkin hadir dalam hidupnya kamu saat ini ya. Kamu harus melihat hal-hal yang sangat luar biasanya di sini. Ya, tunjukkan bahwa kamu memiliki semangat yang luar biasa. Jadi apapun yang mencoba untuk menghalangi kamu di akhir bulan ini agar kamu bisa mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan, itu tidak akan membuat kamu goyah. Kamu tidak akan takut lagi untuk hal apapun. Kamu sudah mengantisipasi segala sesuatunya. Kamu sudah memperkuat mental kamu. Kamu sudah seperti menjaga dari sisi kesadaran kamu agar kamu tidak mudah terpengaruh oleh energi-energi yang tidak baik, oleh energi-energi yang toksik di luar sana. Jadi ya kamu lebih fokus dengan apa menjadi targetnya kamu dan apa yang menjadi sesuatu hal yang ingin kamu jadikan suatu pencapaian besarnya di sini.
ya. Dan kita coba lihat untuk di kartu ketiganya sudah ada Seven of Swords, dimana untuk di kartu ketiga ini memang langkah kamu di akhir bulan ini agak sedikit pelan ya, agak sedikit lamban. Mungkin kamu masih flashback ke belakang, artinya ada hal yang membuat kamu masih belum bisa move on, masih kepikiran di masa lalu, atau ada sesuatu hal yang mungkin saja masih belum kamu tuntaskan, masih belum kamu selesaikan nih. Perlu di sini untuk bisa fokus ke depannya, fokus kepada apa yang ada saat ini atau jauh ke depannya, sehingga kamu tidak terjebak ya pada suatu masalah yang membuat kamu tidak maju, membuat kamu ya dalam kondisi ataupun posisi seperti itu aja gitu loh. Jadi untuk di kartu ketiga ini ya butuh sedikit perubahan. Jika kamu bisa mendapatkan satu perubahan dan ingin mendapatkan satu perubahan itu, kamu harus bisa meng-cross check ya kembali circle-circle pertemanan kamu, karena selama ini aku melihatnya kamu hanya dimanfaatkan oleh mereka yang berenergi toksik. Karena di sini mereka melakukan sesuatu hal secara sembunyi-sembunyi. Ya kan, kebohongan-kebohongan sudah banyak mereka ciptakan. Jadi di sini kamu harus bisa mengambil sikap yang tegas agar kamu tidak semakin larut dalam keterjebakan dalam hal yang tidak baik. Jadi untuk akhir bulan ini lakukan suatu langkah perubahan ya. Perubahan-perubahan yang sangat luar biasa, karena banyak hal yang akan mengejutkan kamu. Kamu akan kecewa di sini jika kamu sudah mengetahui mereka yang berenergi toksik, mereka yang dengan sengaja melakukan sesuatu hal yang buruk dalam hidupnya kamu. Dan kita lihat di kartu Seven of Wands ya. Aku melihatnya di sini ada hal yang mungkin saja masih belum kamu tuntaskan, ya kan, kamu selesaikan. Perlu di sini untuk kamu fokus dengan kefokusan kepada apa yang ada saat ini atau jauh ke depannya, sehingga kamu tidak terjebak ya pada suatu masalah yang membuat kamu tidak maju, membuat kamu ya dalam kondisi ataupun posisi seperti itu aja, ya kan. Jadi di kartu ini aku melihatnya seperti kamu berada pada suatu keadaan, kamu berjuang seorang diri, mungkin cukup melelahkan ya untuk kamu, ya kan, perasaan kamu, tenaga kamu, pikiran kamu. Tentu untuk bisa santai, rileks jenak, atau ketika kamu tidak mampu menghadapinya seorang diri, tidak ada salahnya untuk meminta yang mungkin support system dari orang-orang terdekat kamu, karena mereka juga tidak akan membiarkan kamu berjuang sendiri. Mereka akan membersamai dengan doa-doa yang tulus yang akan mereka kirimkan terhadap kamu. Ya, kamu jangan sungkan untuk meminta bantuan terhadap mereka, ya kan, bantuan kepada orang yang tentu saja kamu percaya, ya kan. Ada satu prinsip yang kamu miliki, menghambar sesuatu hal yang luar biasa di sini, itu yang memang harus kamu selesaikan. Dan kita coba lihat untuk di kartu kelimanya, ada kartu Judgment, dimana untuk di kartu kelima ini aku melihat ya di akhir bulan ini banyak hal yang memang mengejutkan kamu, dimana di sini ini adalah waktu yang tepat untuk kamu melakukan satu perubahan, dimana di akhir bulan ini kamu memang diharuskan untuk mengambil keputusan yang tepat ya. Perubahan hidup untuk menciptakan perdamaian, kedamaian di dalam hidupnya kamu ya. Perdamaian dengan sesuatu hal yang di masa lalu kamu, dengan sesuatu hal yang mungkin berusaha untuk ikhlas, sabar untuk apapun yang pernah terjadi, lebih menata kehidupan kamu ke depannya lebih luar biasa lagi, ya kan. Kamu lebih bisa untuk menciptakan suatu kenyamanan ya untuk hidup kamu ke depannya. Yang jelas di sini ya, jika tidak kamu lakukan suatu perubahannya, jika kamu tidak melakukan suatu keinginan dan niat yang besar untuk menciptakan perubahan itu tidak akan terjadi gitu loh. Dan kita coba lihat untuk di kartu Oracle Cards-nya, kembali fokus, resapi dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Oke, kita akan coba lihat ya. Banyak hal yang akan mengejutkanmu di akhir bulan ini. Fokus. Kita akan coba lihat untuk di kartu pertamanya sudah ada The World. Untuk di kartu keduanya sudah ada Door to Fall. Di kartu ketiganya ada Journey. Kita akan lihat apa yang terbaca dari ketiga kartu Oracle Cards ini. Dimana untuk di kartu pertamanya ya, tentu lika-liku kehidupan kamu ya kan, bersama pasangan, pasang surut, artinya up and down. Ketika mungkin ya kamu berada pada titik terendah
Sekalipun kamu orang yang mungkin tetap survive ya, kamu tetap ya bangkit, kamu tidak menyerah, ada hal yang kamu ingin memperjuangkan, apa yang menjadi harapan dan keinginan kamu. Ketika sesuatu hal ini terwujud, tercapai, ya kamu coba untuk bisa mempertahankan atau tetap ya fokus kepada apa yang ingin sebetulnya kamu tuju. Bisa kamu genggam, bisa kamu raih, bisa kamu gapai. Bisa jadi di akhir bulan ini ada sesuatu hal yang menunjukkan kamu untuk suatu bentuk keberlimpahan. Ya mungkin jadi insentif kamu, bonus kamu, ya kan? Atau di sini kamu mendapatkan rezeki yang tidak terduga dan tidak pernah kamu sangka-sangka. Ini berkah dari ya mungkin yang diberikan oleh semesta, ya kan? Atau ada sesuatu hal yang kamu mungkin join usaha bisnis ya dalam materi, ya kamu akan ada satu bagi hasil yang keuntungannya dari apa yang memang kamu jalani gitu loh. Akan ada sesuatu hal yang luar biasa yang mencukupi atau memenuhi sesuatu hal yang kamu butuhkan. Dan aku melihatnya akan hadir keberlimpahan dalam hal materi di sini. Mungkin kamu juga tidak menyangka untuk apapun yang bisa kamu terima, untuk bisa kamu dapatkan. Ada satu keberlimpahan yang sangat luar biasa hebat kamu terima. Baik, kita lihat di sini juga sepertinya suatu perjalanan mungkin di akhir bulan ini akan ada perjalanan yang cukup jauh yang akan kamu tempuh. Tapak di sini kamu sangat happy, ya kan? Segala kebenaran akan terungkap dan ini aku melihat ada hal yang sangat membahagiakan. Mungkin satu tugas khusus kamu akan menikmati momen liburan. Ya, di saat kamu sudah lelah untuk berjuang, lelah untuk berusaha, akhirnya kamu bisa me time, menghabiskan waktu kamu, ya kan, bersama mereka-mereka yang terkasih, bersama mereka yang tersayang. Dan di sini seperti memang akan ada satu perjalanan. Entah di sini perjalanan liburan, entah di sini perjalanan dinas sambil liburan, ya kan. Itu sangat kamu benar-benar manfaatkan untuk membuang atau menghilangkan stres-stres yang ada di dalam diri kamu, di dalam pikiran kamu. Ya, oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate, dan bye-bye.